Selamat bertemu di kanal TMJ, saluran yang menginspirasi dan memotivasi kalian untuk selalu semangat dalam menjalani hidup. Apa kabar? Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya berjibaku melawan COVID. Beberapa waktu lalu saya menderita demam, berat bernafas, dan hidung tersumbat. Hasil tes antibodi menyatakan non-reaktif COVID-19. Apakah hasil tes ini lantas membuat saya tenang? Oh, tidak sama sekali. Hasil tes ini tidak lantas membuat saya merasa lega. Justru sebaliknya, rasa khawatir saya semakin menjadi-jadi, sebab demam dalam beberapa hari tak reda. Bernafas juga tetap masih tersengal. Sampai akhirnya, saya berkeputusan untuk menjalani tes PCR. 1 hari kemudian dokter di fasilitas kesehatan Pratama yang memeriksa saya menginformasikan bahwa berdasarkan hasil tes PCR, saya dinyatakan positif. Saya pun kemudian berkemas menyiapkan pakaian ganti, peralatan mandi, bukti hasil tes PCR serta semua perlengkapan pribadi, siap untuk melaksanakan isolasi di rumah sakit. Selanjutnya segera berangkat ke IGD RS Dr. Suyoto. Sesampainya di rumah sakit, saya pun menemui petugas. Menyerahkan KTP dan kartu BPJS sambil menunjukkan hasil tes PCR yang saya terima dari dokter. Singkat cerita, setelah menyelesaikan berkas administrasi, saya pun kemudian menanti ruangan kosong. Bukan perkara mudah, sebab pasien benar-benar membludak. Saya tiba di rumah sakit pukul 5:30 pagi, tapi baru mendapat ruangan sekitar pukul 8 malam. Selanjutnya saya pun melaksanakan rawat inap di salah satu bangsal. Dirawat di rumah sakit dalam kondisi pandemi COVID adalah hal yang menegangkan. Berat merasakan gejala, harus menelan obat, menerima suntikan, diinfus berbagai macam cairan. Tidak lama kemudian, istri saya juga kena COVID termasuk 2 kakaknya. Mereka dirawat di 3 rumah sakit berbeda di Surabaya. Tak cukup sampai di situ, pukulan telak itu bertambah lagi. Salah satu ipar saya yang dirawat tersebut kemudian meninggal dunia. Saya rasa, manakala kita sedang dalam perawatan COVID, ketika mendengar berita kematian karena COVID, apalagi jika yang meninggal itu kerabat, pengaruhnya sangat besar. Di samping terbebani duka cita yang mendalam, pikiran kita pun mengembara kemana-mana. Dentang lonceng kematian terdengar begitu dekat. Bayangan maut menghantui setiap saat. Situasi ini mesti kita atasi. Jika kita terpengaruh, dampak negatifnya terhadap imunitas tubuh sangatlah besar. Dalam situasi terburuk seperti apapun kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap semangat. Saya lalu teringat kisah Jose Salvador Alvarenga. Selama setahun lebih ia terkatung-katung di Samudera Pasifik. Nelayan asal El Salvador itu pada tanggal 21 Desember tahun 2012 bersama seorang rekannya berlayar untuk berburu hiu. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, kapal berbahan dasar fiberglass yang ditumpanginya itu pecah diterjang badai. Kawan seperjuangan Alvarenga pada akhirnya menghembuskan nafasnya yang penghabisan. Alvarenga dapat bertahan hidup dikarenakan faktor psikologisnya yang prima. Ia tidak menyerah pada keadaan buruk. Menurut pengakuannya, ia bertahan hidup dengan cara makan burung, makan ikan, minum air hujan, dan minum air seninya sendiri. Nick Fruman, seorang pakar ilmu bertahan hidup dari Australia mengatakan bahwa rasa menerima terhadap situasi buruk yang sedang dihadapi bisa mendorong seseorang untuk berpikir logis saat mengambil keputusan. Kisah perjuangan Jose Salvador Alvarenga menjadi sumber inspirasi saya. Dalam menghadapi COVID, saya pun berusaha menjaga pikiran untuk tetap positif dan ikhlas menerima ujian ini. Stres diminimalisasi dengan cara menatap jauh langit biru. Leluasa melihat angkasa. Kebetulan tempat tidur di ruang rawat inap itu bersebelahan dengan jendela kaca. Di samping berikhtiar secara medis, sebagai insan hamba Tuhan, saya senantiasa berdoa setiap saat. Rutin membaca kitab suci, dan tetap menjaga ritual ibadah. Demikian pengalaman saya berjibaku melawan COVID. Jika kalian juga sama dengan saya, punya pengalaman menjadi penyintas COVID, tuliskan di kolom komentar. Berikut lengkap dengan cara mengatasinya. Sampai berjumpa di video berikutnya, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak.
jauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jika video ini memang bermanfaat bagi kalian, jangan lupa untuk berlangganan kanal ini, memberi tanda suka, berkomentar, dan berbagi dengan yang lain. Semoga tayangan ini bermanfaat. Salam sehat, tetap semangat.